Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat siang. Apa kabar teman-teman semuanya yang hari ini semoga masih tetap sehat, tetap dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah dan juga tetap semangat untuk bersama-sama menuntut ilmu. Dan ini pertemuan ketujuh kita. Semoga teman-teman masih diberikan kemudahan, kelancaran, dan nantinya ilmu yang didapatkan akan bermanfaat dunia akhirat. Ya, baik. Untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Ya. Baik teman-teman, di mata kuliah manajemen stres ini saya akan membahas tentang metode manajemen stres yang untuk sekian kali ada banyak yang sudah kita pelajari, dan kali ini kita akan membahas tentang relaxation and sleep management. Ya, semuanya pasti pernah tidur, semuanya pasti pernah istirahat, walaupun sekedar relaksasi dan sebagainya. Nah, apakah yang sudah kita lakukan itu memang ada unsur-unsur manajemen stresnya atau tidak? Baik, kita akan belajar untuk hal ini ya. Langsung saja ke slide berikutnya. Ya, di sini kita akan coba bahas tentang teknik standar asuhan keperawatan physical relaxation technique ya. Jadi teknik relaksasi secara fisik. Di sini ada bernapas dalam, progressive muscular relaxation, relaxation response, dan how to relax after a hard day. Kemudian baru kita ke pembahasan tentang istirahat tidur dan relaksasi. Oke, lanjut. Nah, yang akan kita bahas cukup panjang, jadi mungkin nanti tidak semuanya bisa saya jelaskan karena terbatasnya waktu juga dan durasi untuk Zoom. Jadi nanti teman-teman bisa baca secara detail. Untuk physical relaxation technique ada bernapas dalam. Pada dasarnya teknik ini sudah sering kita dengar dan mungkin bagi teman-teman yang pernah praktek ke rumah sakit sudah pernah juga mengajarkan teknik ini ke pasien ya, karena teknik relaksasi nafas dalam ini sering kita gunakan dan merupakan salah satu intervensi keperawatan yang cukup efektif untuk meredakan misalnya nyeri, baik nyeri secara fisik, nyeri operasi, dan nyeri-nyeri yang lain, atau bahkan untuk dalam hal psikologi ya. Nah, ternyata teknik relaksasi napas dalam ini juga efektif untuk menurunkan stres. Nah, pengertian dari bernapas dalam adalah suatu metode melakukan napas dalam dengan napas lambat, dengan cara menahan inspirasi secara maksimal dan menghembuskan napas secara perlahan-lahan. Untuk tujuannya sendiri adalah merelaksasikan otot-otot wajah, pengurangan hot flashes pada wanita menopause, ini salah satu hasil riset juga ya. Kemudian menurunkan tekanan darah ya. Nah, tekanan darah ternyata juga bisa ya. Meskipun untuk penurunannya nanti teman-teman bisa lihat jurnalnya ya. Banyak jurnal yang menerangkan bahwa teknik napas dalam ini bisa menurunkan tekanan darah dalam skala kecil sampai sedang ya. Kemudian menurunkan risiko serangan jantung. Nah, ini dari 4 tujuannya saja sudah luar biasa ya. Jadi teknik yang cenderung sangat mudah dan murah gitu ya. Akan tetapi jika tidak tepat untuk melakukannya juga nantinya kurang efektif ya untuk menurunkan stres.
Kemudian alat dan media kita sendiri, jadi ini sangat bagus untuk upaya preventif dan promotif ya. Jadi nggak usah bayar, nggak usah sampai ke apa tenaga kesehatan atau bahkan harus menyewa orang untuk mengajari kita karena memang teknik ini sangat mudah untuk kita lakukan ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, duduk dan berbaring yang nyaman. Jadi kalau misalnya tidak duduk, kita bisa pilih dengan kondisi berbaring ya, asalkan pastikan kondisi kita nyaman. Kemudian ekstremitas tubuh uh, dengan posisi rileks ya. Jadi nggak ada usahakan tempatnya datar, nyaman atau misalnya kalau duduk ada bantalan yang bisa menopang kedua kaki kita sehingga kita bisa rileks gitu ya. Kemudian konsentrasi, pikirannya konsentrasi, tidak memikirkan hal-hal lain, ya. Fokus untuk merelaksasikan tubuh kita, ya. Hirup udara perlahan melalui hidung dengan hitungan 6 hitungan. Jadi dihitung dengan ketika menghirup udara kita lewat hidung dengan hitungan 6 kali dengan kondisi mulut tertutup. Tahan selama 5-10 detik. Nah, 5-10 detik ya. Jadi jangan terlalu lama, juga jangan terlalu sebentar. Karena kalau terlalu sebentar kurang efektif juga. Dan kalau terlalu lama juga khawatirnya jadi anoksia ya. Nah, jadi cukup 5-10 detik saja. Kemudian hembuskan udara melalui mulut secara perlahan, seperti halnya meniup balon ya. Dengan hitungan 8 hitungan ya. Nah, cara ini bisa kita ulangi beberapa kali hingga kita bisa pastikan tubuh kita dan kondisi fisik kita lebih rileks dari sebelumnya, ya. Jadi cara ini mudah sekali untuk kita lakukan. Selanjutnya progressive muscular relaxation. Untuk pengertian metode ini adalah merupakan metode yang ditemukan dan dikembangkan di era tahun 20-an oleh Edmund Jacobson. Ia adalah seorang dokter terlatih dari Amerika Serikat. Dari bidang yang digelutinya adalah PMR, ya, merupakan metode latihan relaksasi yang memanipulasi otot-otot tubuh secara ritmis untuk berkontraksi dan relaksasi. Progressive muscular relaxation ini dilakukan kepada semua otot tubuh, mulai dari wajah sampai otot kaki. Jadi ini memaksimalkan semua otot tubuh ya. Ini kemarin saya coba gitu ya, luar biasa. Tapi memang harus rutin ya, dan harus dalam kondisi rileks banget. Tujuan dari PMR ini adalah mengatasi gejala kemarahan, mengurangi ketegangan otot, dan mengurangi nyeri kronis. Ya, kalau gejala kemarahan, jadi ingat salah satu hadis Rasul ya. Jadi kalau kita sedang marah, sebaiknya kita duduk. Kalau duduk masih marah, kita berbaring. Kalau masih berbaring juga marah, bisa diambil air wudhu misalnya ya. Nah, ternyata juga dengan teknik PMR ini kita bisa mengurangi gejala marah ya. Jadi kalau kita marah kan biasanya peredaran darah itu terpusat, misalnya pada wajah, jantung, organ-organ vital kita itu mengalami kenaikan aktivitas ya, sehingga sangat penting untuk merelaksasikan semua organ tubuh kita pada saat marah. Nah, ini bisa dicoba ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, mengurangi ketegangan otot ya. Ketegangan otot ini misalnya ya seperti kita sekarang ini sering berhubungan dengan laptop ya, dengan gelombang elektromagnetik, itu biasanya kan banyak sekali radiasi dan juga akan lebih mudah bagi kita untuk mengalami ketegangan otot. Sehingga akan sangat bagus untuk kita berlatih PMR ini. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mengurangi nyeri kronis. Ya, nyeri kronis bisa karena penyakit atau karena tindakan-tindakan medis lainnya. Selanjutnya prinsip pada PMR ini. Yang pertama, tempatnya harus tenang ya. Jadi usahakan dilakukan di tempat yang sepi, tidak bising, tidak banyak suara. Kemudian posisinya juga nyaman. Bernapas dalam, jadi di teknik yang pertama itu kita gunakan pada PMR ini. Kemudian berlatih secara teratur, ya, dilakukan secara teratur ya.
seluruh tubuh berkaitan dengan kelompok otot tertentu, sehingga memang teknik ini dilakukan untuk semuanya ya, semua organ kita itu bekerja. Kemudian yang keenam, fokus pada pelepasan ketegangan, ya, mengkombinasikan dengan teknik lain, ya tadi salah satunya bernapas dalam, latihan pada beberapa situasi yang berbeda, mengembangkan relaksasi, dilakukan sebelum tidur, ya, akan sangat bagus dilakukan sebelum tidur. Wah, bagus banget ini ya, sambil kita melakukan kontemplasi ya sebelum tidur, merenungi apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan di hati, ada yang bikin kesel dan sebagainya. Kemudian coba kita maafkan sambil kita melakukan FMR ini. Wah, ini asik banget ya. Kemudian tidak dianjurkan bagi penderita hipertensi ya. Meskipun tadi ada salah satunya untuk menurunkan tekanan darah, akan tetapi tidak dianjurkan pada hipertensi karena memang kalau dilakukan tidak sesuai dengan prosedur itu juga kurang efektif ya. Bisa jadi malah menaikkan atau bahkan terlalu turun gitu ya tekanan darahnya. Untuk alat dan media kita sendiri ya, tidak membutuhkan alat, hanya penyiapan lingkungan saja. Nah, adapun pelaksanaannya seperti tadi, cari posisi yang nyaman, mulailah dengan pemantauan pernapasan Anda. Ya, jadi teknik bernapas dalam ini kita uji cobakan dulu sampai kita rileks. Berikutnya konsentrasi, baru lakukan metode PMR ini. Yang pertama, lakukan dengan kekuatan energi 100% selama 5-10 detik. Tarik napas dalam, kontraksikan setiap otot yang dilatih, hembuskan napas pelan-pelan, rilekskan setiap kelompok otot yang dilatih. Jadi misalnya kita sambil duduk, sudah napas dalam, kemudian kita regangkan tangan kanan ke arah luar, ya seperti kita senam itu, tapi dengan kekuatan penuh, ya. Nah, baru kemudian kita relaksasikan atau kita tarik tangan kita pelan-pelan, ya, sehingga otot-otot yang tadinya tegang kemudian rileks. Ingat ya, gerakannya itu pelan-pelan saja ya. Jadi ketika meregangkan dengan kekuatan penuh, baru kemudian kita tarik dengan pelan-pelan sekali. Lakukan gerakan ini dengan kekuatan energi 50% selama 5-10 detik. Jadi ketika kita menarik tangan kita misalnya, tarik napas dalam, kontraksikan setiap kelompok otot yang dilatih, hembuskan napas pelan-pelan, rilekskan setiap kelompok otot yang dilatih. Jadi penggunaan bernapas dalam dan relaksasi otot ini bersamaan ya, sehingga akan kita dapatkan efek yang maksimal. Lakukan dengan kekuatan energi 5-10 detik, 5-10% selama 5-10 detik. Tarik napas dalam, kontraksikan setiap otot yang dilatih, hembuskan napas pelan-pelan, rileks setiap otot, kelompok otot yang dilatih. Nah, akhiri latihan dengan posisi rileks selama beberapa menit dan cobalah nikmati. Latihan ini bisa dilakukan 5-20 menit secara teratur semampu Anda. Ya, dan ingat, ini bisa dilakukan sebelum tidur. Nah, berikut contoh lokasi otot yang bisa kita latih ya. Kita bisa lihat, jadi di otot wajah, dagu, dan leher, itu kan sering ya. Jadi kita bisa tarik ya, seperti gerakan senam gitu ya, kita tarik ke arah kanan atau kiri dengan tarikan 100%, sampai ada juga yang 50% ya, diselingi dengan napas dalam ya. Kemudian di otot bahu, ketiak ya, di otot ketiak. Nah, otot ketiak, keluar dada dan dalam dada ya. Teman-teman bisa lihat gerakannya seperti ini. Kemudian di pergelangan tangan ya, pergelangan tangan ini kan kadang suka capek ya, kalau apalagi kalau buat ibu-ibu yang udah masak dan sebagainya, itu luar biasa ya capek.
biasanya seharian bergerak, nah kita bisa relaksasikan itu ya. Kemudian di sekitar kaki, di antara paha, kemudian betis dan juga di ujung kaki ya, di tumit ya, tumit. Ini bisa kita lakukan ya. Tadi acuannya tadi latihannya secara bertahap. Nah, ini contoh-contoh lokasi-lokasi otot yang bisa kita latih. Oke, kita lanjut ke relaxation response. Pengertian dari relaxation response adalah teknik yang sederhana untuk menurunkan efek fisiologis seperti tonus otot, tekanan darah, metabolisme, nadi dan heart rate, dan irama nafas. Tujuan dari relaxation response ini mengurangi stres, mengurangi cemas, mengurangi kelelahan tubuh, mengurangi gangguan tidur seperti misalnya insomnia atau hipersomnia, dan mengurangi ketegangan otot. Nah, ini tujuannya dari relaxation response. Bagaimana caranya? Untuk prinsipnya adalah fokus pada pikiran utama. Ya, pikiran utama kita adalah merelaksasikan tubuh kita. Ya, misalnya banyak masalah dan sebagainya, cobalah untuk meletakkan itu dulu ya. Ibaratnya itu beban, kita letakkan dulu ya beban kita. Fokus pikiran kita pada satu hal ya. Kemudian sikap pasif, jangan melawan. Jadi kita lebih ke arah rileks ya. Kalau rileks sikapnya pasif. Tidak ada yang tegang, rileks semuanya. Kemudian dalam kesadaran penuh ya. Jadi jangan dalam kondisi ngantuk atau dalam kondisi pengaruh obat tidur dan sebagainya. Jadi kondisinya dalam kondisi sadar penuh. Kemudian dibawa pada situasi yang dalam, rileks, pernapasan perut, jadi kita gunakan pernapasan dalam tadi, konsentrasi, mengalir secara ritmis ya. Jadi teknik ini juga hampir sama dengan teknik yang lain ya. Secara langsung kita diarahkan untuk kita mulai dari pikiran dulu. Jadi kita tidak bisa merelaksasikan otot tubuh kita selagi pikiran kita masih merasa tegang, merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, syaratnya adalah tadi ya, rileks pikiran, fokus pada satu titik, fokus pada satu hal, dan kita lakukan dengan kesadaran penuh. Untuk alat dan media tidak membutuhkan media kecuali diri kita sendiri ya. Kemudian pelaksanaan relaksasi respon ini adalah duduk tenang dan nyaman, sikap pasif, tutup mata Anda, jadi hampir seperti gerakan meditasi ya, bisa sambil duduk. Kemudian kendorkan otot-otot dari kaki sampai otot-otot tubuh merasa santai. Perhatikan pada pernapasan Anda, napas perlahan, alami, dan fokus pada kata keyword atau misalnya sesuatu kata-kata yang mewakili ketenangan ya. Misalnya kita bisa membayangkan pantai, air terjun, ya, kemudian birunya langit misalnya, danau, es krim ya, es krim dingin gitu ya. Mungkin kita bisa bayangkan kutub utara, tapi terlalu dingin ya. Kemudian hal-hal yang menyenangkan, misalnya pada saat pengantin atau momen-momen bahagia lainnya, ya. Nah, itu bisa membantu kita untuk memfokuskan atau merelaksasikan pikiran kita. Nah, setelah kita lakukan ini, baru kita buka mata secara perlahan. Nah, lakukan ini secara teratur selama 10-20 menit ya. Nah, ini bisa dicoba ya. Nah, bisa dicoba, insya Allah bisa. Selanjutnya bagaimana untuk merelaksasikan tubuh kita, how to relax after a hard day. Jadi setelah kita melewati hari yang berat gitu ya. Teknik relaksasi adalah strategi terapeutik yang dapat diterima dan sering digunakan dalam terapi psikologis. Biasanya digunakan pada klien dengan kecemasan ya. Orang cemas itu kan memang nggak kelihatan secara
dia bisa ya, kalau orang cemas itu manifestasinya ke fisik juga ya. Ada yang sakit, ada yang pusing dan sebagainya. Bahkan ada yang ngomel-ngomel dan sebagainya. Nah, ini butuh sesuatu ya, terapi psikologis. Nah, salah satunya adalah relaksasi. Relaksasi setelah mengalami hari yang berat adalah merelaksasikan tubuh dari ketegangan dan tekanan dari pekerjaan atau tugas-tugas lain setelah beraktivitas yang berat. Setiap individu memiliki cara masing-masing untuk relaksasi. Ada yang merasa rileks dengan melakukan aktivitas motorik seperti olahraga, jogging, dan latihan fisik lain. Sementara yang lainnya merasa rileks dengan teknik pernapasan dan relaksasi otot progresif. Tujuan dari relaksasi ini menurunkan ketegangan dan kecemasan. Untuk langkah-langkahnya hampir sama ya untuk setiap teknik relaksasi. Jadi sebelumnya kita pastikan tempat kita nyaman, posisi kita nyaman, kemudian atur napas dengan menarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Rilekskan tubuh atau kendorkan otot-otot yang tegang. Perubahan kondisi kesadaran, ya. Jadi usahakan kita dalam kondisi sadar. Kemudian cari makna atau pengalaman relaksasi pada setiap orang yang berbeda. Nah, misalnya ketika dia mandi air hangat dengan aroma terapi, ya. Kemudian makan makanan kesukaan, memberikan penerangan yang redup, mendengarkan musik melalui CD atau radio sesuai musik kesukaan, menggunakan waktu untuk tidur dan tinggal di tempat yang nyaman untuk istirahat, misal di taman atau tempat tidur. Ada juga yang menonton film. Nah, pengalaman relaksasi ini bisa kita combine-kan dengan teknik relaksasi tadi. Karena pengalaman relaksasi ini biasanya kan masih tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan itu kita manfaatkan untuk melakukan teknik relaksasi di kemudian hari. Ya. Nah, selanjutnya, teknik manajemen stres melalui istirahat tidur dan relaksasi. Nah, bagaimana prosesnya? Ya. Ketika kita melihat bahwa tidur itu tidak hanya sekedar kebutuhan dasar, akan tetapi dari tidur itu kita bisa mendapatkan ibaratnya HP gitu ya, kita bisa mencas energi kita, ya. Luar biasa tidur itu ya. Saya saja dalam kondisi pandemi ini seringkali tidur itu hanya berapa jam gitu. Tapi ketika tidur itu kita awali dengan hal yang positif, kita siap untuk tidur, saya rasa tidak masalah ketika kita hanya tidur hanya misalnya 2 sampai 3 jam. Karena ketika kita tidur siap ya, tidur dalam kondisi siap, tidur efektif, tidur deep sleep gitu ya. Ini sangat bagus untuk meregenerasi energi, meregenerasi sel-sel gitu ya, mencas energi kita sehingga itu sangat efektif untuk kesehatan ya. Nah, jadi belum tentu orang yang tidur lama ya bisa menghabiskan berapa jam lebih dari kebutuhan, kemudian bisa dikatakan rileks gitu. Itu belum tentu ya. Nah, manajemen stres untuk tidur. Nah, kita ulang lagi, untuk stres sendiri merupakan perubahan hidup yang memerlukan penyesuaian realitas kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dihindari. Sambil mendengarkan azan dulu ya, karena ini waktunya azan. Kebetulan saya baru bisa recording di waktu zuhur ini ya. Kita lanjutkan sambil mendengarkan azan dulu.
Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan kita di metode ini. Tujuan relaksasi dengan tidur yaitu mengurangi ketegangan otot, kelelahan tubuh, menjernihkan pikiran selama tertekan, mengurangi stres atau berkurangnya kecemasan. Bagaimana mengatasi stres dengan cara istirahat dan tidur, relaksasi. Sebelum istirahat dan tidur sebaiknya dilakukan dulu relaksasi ya. Jadi kombinasi ya tadi ya. Kombinasi antara relaksasi kemudian dengan tidur ya. Istirahat itu juga cara untuk merelaksasi. Nah, dan akan lebih bagus ketika sebelum tidur itu kita relaksasi dulu ya. Nah, persiapan teknik istirahat, tidur, dan relaksasi. Nah, siapkan sebuah ruangan tertutup atau terbuka yang memungkinkan udara bebas keluar masuk. Sangat dianjurkan dalam relaksasi ya, jadi dalam kondisi terbuka gitu ya, tapi dalam kondisi yang tenang ya, jangan bising. Kemudian naik kursi yang dapat fleksibel, dapat naik dan turun ya. Nah ini contohnya seperti ini ya. Baru-baru ini sepertinya banyak beredar di internet ya untuk kursi ini. Jadi bukan kursi, kalau kursi goyang yang dulu itu kan dari kayu. Nah kalau ini ada apa bantalannya gitu. Jadi tubuhnya akan lebih enak, lebih nyaman. Nah berikut ini akan dipaparkan bagaimana masing-masing gerakan dan penjelasan mengenai otot-otot yang dilatih. Gerakan 1, mengepalkan tangan, ya, dengan kondisi tubuh tidur, mengepalkan tangan, kemudian membuka tangan, ya. Ya, jadi seperti ini, ya, ini bisa dilihat, ini menghadap ke atas, kemudian mengepal, baru kemudian membuka dalam kondisi ke bawah gitu ya, dilengkupkan ke bagian belakang. Nah, ini stepnya. Ini teman-teman bisa baca ya sambil bisa lihat apa namanya gambarnya ya. Ditujukan untuk otot tangan yang dilakukan dengan cara menggenggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. Klien diminta membuat kepalan ini semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. Pada saat kepalan dilepaskan, klien dipandu untuk merasakan rileks selama 10 detik. Ya. Gerakan pada tangan ini dilakukan 2 kali sehingga klien dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan rileks yang dialami. Prosedur serupa juga dilatihkan pada tangan kanan. Nah, nanti ini teman-teman coba dilatih dari sekarang ya, karena nanti di terapi mindfulness ini teknik ini juga digunakan ya. Nah, ini teknik ini bisa melatih fokus kita ya dengan cara mengepalkan tangan sampai kita bisa merasakan denyut nadi gitu ya. Jadi dengan cara mengcombine dengan pikiran ya, pikiran rileks, fokus pada satu titik sambil kita mengepalkan tangan itu sampai kita bisa merasakan denyutnya nadi. Nah, kalau kita bisa merasakan denyut nadi, itu indikasi bahwa kita sudah bisa fokus. Kemudian step yang kedua, gerakan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk kedua tangan, kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot-otot di bagian belakang dan lengan bawah menegang. Jari menghadap ke langit. Ini tadi contohnya
Nah, ini step ketiga seperti ini dengan menggunakan otot bicep, tricep, ya. Kemudian step keempat, ya, dengan menarik bahu ke atas. Dilakukan mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya, seakan bahu akan dibawa hingga menyentuh kedua telinga, ya. Fokus perhatian tetap pada satu titik, ya. Kontras ketegangan yang terjadi di bahu, punggung atas dan leher. Nah, jadi saat merasakan kontraksi di otot bahu, ya, kita tetap fokus. Kemudian gerakan ke-5 sampai ke-8 ini fokusnya ke otot wajah. Nah, ini otot wajah ini penting juga ya, karena ternyata perubahan pada otot wajah ini juga akan berpengaruh pada organ dalam. Ini salah satu bocoran yang saya dapatkan di salah satu terapi herbal gitu ya, Tibun Nabawi, bahwa ternyata perubahan pada wajah, entah itu ada kerutan-kerutan di dahi, ternyata itu juga salah satu indikasi perubahan kesehatan atau kondisi organ-organ tubuh kita. Nah, untuk relaksasi otot wajah ini bisa dilatih ya, mulai dari dahi, mata, rahang, dan mulut. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya gerakannya, ya. Ini seperti orang mengerenyit, kemudian ini matanya memejam dengan kuat gitu ya. Kemudian otot rahang seperti orang tersenyum, tapi tersenyumnya sambil memejamkan mata. Baru kemudian untuk otot mulut dengan cara memajukan otot mulut ke depan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya gerakan ke-7. Nah, kita langsung lihat ke gambarnya aja. Nah, ini lihat. Ya, dengan cara bangun dari tempat tidur, duduk tegak ya, kemudian berbaring lagi, melatih otot leher belakang, kemudian melatih otot leher depan dengan cara menundukkan kepala sedikit ke arah depan, dan dilanjutkan gerakan melatih otot dada. Jadi otot dadanya kita kembungkan ke depan ya, dengan posisi tetap tidur. Nah, untuk gerakan ke-10, 11, dan 12 ini dengan fokusnya ke kaki ya, kaki dan tangan. Tangan dengan digerakkan ke depan, ke atas seperti itu ya, dengan posisi lurus. Kaki juga diluruskan ya, kemudian digerak-gerakkan untuk bagian depan tubuh. Oke. Baik, selanjutnya kita ke getting a good night sleep. Bagaimana kita memaksimalkan tidur malam kita. Nah, pengertiannya apa sih? Tidur berkualitas adalah kondisi tidur yang merupakan cara terbaik untuk mendapatkan kembali energi yang telah digunakan selama seharian untuk bekerja atau beraktivitas. Tujuan dari tidur berkualitas ini adalah tidur malam yang berkualitas yang akan membantu menghilangkan stres di pagi hari sehingga dapat memulai hari dengan rasa segar dan penuh energi. Langkah-langkah pelaksanaan tidur yang berkualitas adalah yang pertama, jadwalkan tidur secara teratur. Nah, misalnya kita harus punya jadwal tidur yang teratur ya. Tetapkan waktunya, tidur yang teratur, bangun pada waktu yang sama setiap hari, ya. Misalnya bangun pagi ya, jam 5 ya, gunakan itu. Tidur siang untuk mengganti tidur malam yang hilang. Ya, jadi kalau lembur misalnya terpaksa lembur, usahakan waktu siang itu juga tidur. Pertimbangkan dengan tepat mengenai tidur siang, melawan rasa kantuk setelah makan siang. Berikutnya, ciptakan lingkungan yang tenang. Nah, matikan televisi, komputer, jangan taruh HP di dekat kepala ya, karena memang radiasinya tinggi ya.
itu juga bisa mempengaruhi gelombang elektromagnetis ke otak. Jangan membaca dari perangkat backlit pada malam hari seperti iPad, HP, dan sebagainya. Ubah bola lampu Anda. Nah, untuk bola lampu sebaiknya pastikan ruangan gelap ya, karena dengan ruangan gelap itu sebenarnya kita merangsang sel-sel tubuh kita untuk memproduksi melatonin ya, salah satu hormon yang bagus untuk tubuh ya, untuk regenerasi sel kita. Kemudian buat rutinitas tidur dengan santai. Jauhkan dari kebisingan, televisi dan sebagainya ya. Apalagi berangkat tidur dengan mendengarkan musik itu sebenarnya kurang bagus ya. Nah, jaga ventilasi kamar agar tetap dingin ya. Kalau misalnya dalam kondisi panas bisa dengan AC ya, tapi kalau terlalu dingin juga kurang bagus. Pastikan tempat tidur nyaman, mandi air hangat sebelumnya ya, dengarkan musik lembut. Nah, kalau dengarkan musik lembut ini tidak pakai headset ya, tapi dalam kondisi jauh gitu ya. Kemudian makan sehat dan olahraga teratur. Jauhi makan besar di malam hari karena ini efeknya ke pencernaan ya. Bisa juga menyebabkan obesitas ya. Hindari alkohol sebelum tidur, kurangi kafein ya, minum kopi itu jangan sampai ya. Hindari minum terlalu banyak cairan di malam hari, berhenti merokok. Kemudian identifikasi stres dan kecemasan, berhenti berkhawatir ya. Lakukan manajemen stres, relaksasi napas dalam, visualisasi tempat yang dapat memberikan kedamaian dan ketenangan. Kembali tidur ketika terbangun di malam hari, fokus pada perasaan dan sensasi tidur. Lakukan relaksasi guided imagery, ya ini belum diajarin ya, tapi bisa ya insya Allah dengan napas dalam atau meditasi. Yang ketujuh, mencari pertolongan dokter bila kantuk yang menetap di siang hari atau kelelahan, mendengur keras, mendengkur ya, disertai dengan henti napas. Nah, ini biasanya ada kebiasaan tidur ya yang kurang bagus, kesulitan tidur atau tetap tertidur, sering sakit kepala pada pagi hari, ketidakmampuan untuk bergerak saat tertidur atau waktu bangun, tertidur di waktu yang tidak tepat ya. Jadi tidak tidur dengan siap. Nah, ini juga bisa mengganggu ya untuk relaksasi tidur yang berkualitas. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa chat di forum diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.